Shalom, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semua orang percaya. Saya percaya pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat, terpelihara oleh karena anugerah kasih-Nya yang besar kepada kita. Baik, saya mengajak kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari Injil Matius pasal yang keempat dengan judul Perikop Pencobaan di Padang Gurun. Saudara, dikisahkan di sini adalah di mana iblis mencoba Yesus. Yesus itu adalah Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Sebagai manusia ia dicobai. Sebagai manusia juga ia lapar. Sebagai manusia ia berdoa. Sebagai manusia ia merasa sakit, ya, kalau dipukul. Sebagai manusia juga ia mengalami kesedihan, ya saudara. Nah, saudara, bagaimana iblis mencoba Yesus? Kalau Yesus yang adalah Allah jadi manusia saja dicobai oleh iblis, apalagi kita. Ada banyak pencobaan yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita, ya. Dalam berumah tangga, dalam bergaul, dalam berusaha, ya, ada banyak pencobaan yang kita hadapi. Dan saya percaya ketika kita menghadapi pencobaan, semua kita ingin tampil sebagai pemenang. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa memenangkan pencobaan itu, saudara? Kita lihat teladan Yesus, ya. Ketika Yesus memulai karyanya, dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Wow, ini luar biasa. Sangat menguras energinya, ya. Dia pasti lemes, ya, sebagai manusia dia pasti lemes, kehilangan energi, dan udah pasti dia lapar, saudaraku. Dan hal itu diambil kesempatan oleh iblis untuk mencobai Yesus dengan berkata apa, saudara? Jadikanlah batu-batu ini menjadi roti, supaya Yesus tidak lagi lapar, saudara. Ya, nah tetapi Yesus sadar dia memang butuh roti untuk dia makan. Tapi Yesus sadar perintah itu bukan dari Bapanya. Dan Yesus tidak pernah melakukan segala sesuatu yang tidak datang dari Bapa. Dan ini datang dari iblis. Perkataan iblis benar. Karena Yesus sedang lapar. Tapi Yesus tidak mau melakukannya karena perintah itu bukan dari Bapanya. Dan ia menjawab berkata apa, saudaraku? Ada tertulis. Saudara, Alkitab ini begitu banyak, ya, pernyataan-pernyataan Allah yang tertulis dalam Alkitab. Bagaimana kita harus berumah tangga, bagaimana kita harus bergaul, bagaimana kita harus bekerja, ya. Ada begitu banyak, saudaraku, dan tertulis sudah sangat lengkap. Semua yang disampaikan oleh Allah kepada kita tujuannya untuk kebaikan kita. Tinggal pada waktu kita menghadapi pencobaan, apakah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri atau kita menjadi pelaku firman sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tuliskan. Karena itu Yesus berkata, ada tertulis. Saudaraku, kita sebagai orang percaya juga dalam bergaul harus hati-hati. Ya, karena firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita sebagai orang percaya hati-hati dalam bergaul. Karena membuat kita bisa menjadi buruk juga karena pergaulan, saudara. Oleh karena itu ada begitu banyak, ya, iblis berkata kepada Yesus, mencobai ini dan itu. Demikian juga kita. Karena itu kita harus hati-hati. Demikian juga dalam menikah. Begitu juga kita dalam berusaha, hati-hati. Ya, firman sudah berkata terang dan gelap tidak bisa disatukan. Kita tidak bisa berkompeni dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya saudara, biasanya orang tidak mengenal Tuhan itu menghalalkan segala cara. Sementara kita harus hidup dalam kekudusan. Oleh karena itu saudaraku, perhatikan. Kalau saudara ingin menang, perhatikan setiap bagian firman Tuhan. Sudah tertulis yang diperuntukkan untuk saudara dan saya supaya kita menang. Tuhan Yesus memberkati.